Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian, kapanpun dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kali ini. Puji Tuhan, ada kesempatan untuk kembali menyapa teman-teman dengan sebuah tajuk pembahasan pada hari ini adalah tentang klaim dari Ustadz Kainama dan teman-temannya mengenai nubuatan seorang nabi yang buta huruf di dalam Alkitab. Wah, ini saya coba cari-cari di dalam di video dan saya temukan sebuah video di mana di sana terlihat Ustadz Kainama bersama dengan Aristo, Donditan dan juga Menahem Ali. Mereka sedang membahas sebuah bagian kitab Alkitab, sebuah bagian kitab di dalam Alkitab Kristen, yaitu tepatnya dalam Yesaya 29 ayat 12, dikatakan bahwa itu adalah nubuatan kedatangan dari seorang nabi buta huruf. Wah, ini kaget dong, ya kan? Kaget, kenapa? Karena saya tidak pernah tahu begitu, tidak pernah memahaminya demikian. Dan tiba-tiba saya lihat hal itu dan tentu ini membuat saya bertanya-tanya. Nah, teman-teman, ada baiknya kita dengarkan dulu videonya dan ini sambil nanti kita akan komentari begitu dari video ini, teman-teman. Ya, dan sebenarnya video ini juga sudah direspon oleh Dr. Deki Gadas. Beliau juga sudah memberikan respon dan banyak juga YouTuber Kristen lainnya sudah memberikan komentar. Tetapi ada baiknya dalam kesempatan ini kita coba dengarkan supaya teman-teman juga bisa menyimak. Dan mari nanti kita ketawa bareng-bareng karena di sini kita akan lihat bagaimana logika dari Ustadz Kainama ini sangat-sangat merendahkan intelektualnya. Ya, sangat-sangat merendahkan karena di sana dia akan katakan, "Oh, saya tidak perlu tafsir," katanya. "Saya tidak perlu tafsir," kata dia. Tetapi nanti di dalam kesempatan yang sama ya katakan, "Saya pakai pernyataan dari para pendeta, opa-opa saya." Nah, sambil dengan gayanya Anda sudah hafal kan mimiknya bagaimana Ustadz Kainama kalau bicara, ya. Dia katakan tidak perlu tafsir, tidak perlu hermeneutik katanya. Oh, lebih tepatnya tidak perlu hermeneutik. Saya hanya perlu pakai perkataan dari para pendeta, opa-opa profesor dan lain sebagainya. Masalahnya adalah apakah opa-opa profesor, para pendeta, oma-oma itu tidak pakai tafsir? Apakah dengan begitu saja mereka memberikan pernyataan tanpa merujuk pada tafsir? Nah, di sini kita lihat bagaimana logika dari Ustadz Kainama ini sangat-sangat meragukan begitu orang yang lulusan Leiden, lulusan dari Belanda, lulusan Israel yang diagung-agungkan oleh teman-teman Muslim sebagai pakar dalam bahasa Ibrani begitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman kita lihat dan kemudian yang bagian selanjutnya yang saya perlu sampaikan juga adalah apakah yang begini-begini ini tidak termasuk di dalam kategori penistaan. Ketika seseorang menafsirkan kitab suci orang lain ya dan mengabaikan tafsir yang dipakai yang sah, yang kredibel di dalam agama itu, dan dia memakai tafsir dia sendiri, memaksakan tafsirnya, cara pandangnya terhadap satu materi atau satu ayat kitab suci orang lain, ini masuk tidak di dalam kategori penistaan. Nah, biarkan nanti pemerintah yang menilai hal ini ya, apakah ini termasuk di dalam sebuah penistaan atau tidak. Tapi saya tidak mengurus hal itu, mari kita lihat dulu videonya berikut ini, teman-teman. Kita mundur sedikit. Keberatan yang disampaikan kepada saya secara pribadi bukan sekali lagi Ustadz Dondi dan Ustadz Aristo, Ustadz Kusayang, Ustadz Menahem Ali, itu bukan keberatan dari para tuan guruku. Aku masih memanggil tuan guru. Para pendeta, para ahli teologi, yang pendeta, yang S1, yang S2, yang master, yang doktoral, yang para profesor, mereka tidak keberatan tentang penggalian yang Ustadz Dondi sampaikan, karena waktu saya sampaikan itu saya hanya menyampaikan tentang kira
Oke, sebelum lanjut ke nama, ya katakan para pendeta, para dokter, para S1, S2, S3, mereka tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Donditan katanya ketika saya sampaikan tentang kira, itu mereka tidak keberatan. Nah, ini masalahnya begini. Tolong sebutkan siapa itu pendeta-pendeta, siapa itu para profesor, siapa para doktor, siapa S1, S2, S3 itu yang mendengarkan pernyataan Anda dan begitu geblek mau mengiyakan dan tidak keberatan dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda pergi ketemu dengan mereka yang sekolahnya nggak jelas, ya benar nggak keberatan. Tapi saya khawatir ini, saya sangat-sangat khawatir dan tidak percaya ada orang Kristen ketika Anda mengupas tentang Yesaya 29 ayat 12 ini, lalu Anda katakan itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad, itu langsung nggak keberatan, saya nggak percaya. Tolong sebutkan siapa orang-orang itu. Kalau cuma klaim kayak begini kan siapa aja bisa. Bisa aja, tapi Anda bisa hadirkan nggak orang-orang itu? Supaya ini jangan jadi fitnah, supaya jangan jadi kelihatan Anda membenarkan apa yang Anda sampaikan, bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Lalu kemudian Anda memakai argumentasi yang Anda karang-karang itu, tanpa kejelasan siapa orang-orang yang tidak keberatan itu, lalu dengan demikian Anda meyakinkan para pendengar muslim bahwa oh benar, Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Dan kita akan lihat teman-teman, benarkah Yesaya 29 ayat 12 ini nubuat tentang Nabi yang buta huruf? Ya, karena di situ katanya tidak tahu baca, dan dengan demikian itu bicara tentang Nabi yang buta huruf yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Dan nanti kalau kita lihat konteks bagian itu sebenarnya ini sangat memalukan. Karena justru di sana narasi itu, teman-teman, dalam Yesaya 29, narasinya itu narasi yang negatif, teman-teman. Negatif. Dan saya nggak mengerti kenapa bisa Kainama yang ahli Ibrani katanya bisa mengatakan itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Nah, kita coba dengar lebih lanjut. Bagaimana argumentasi dibangun dengan begitu lemah, teman-teman. Pertama, lihat, tidak ada kejelasan siapa orang-orang yang membenarkan, yang menyetujui ketika ia mengatakan Yesaya 29:12 itu nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada kejelasan. Siapa saja bisa membuat kalimat seperti ini untuk membenarkan pernyataannya. Yuk kita lanjutkan. Lalu ada tentang Yishmael, lalu ada tentang Besyomelah. Lalu Ustadz Dondi waktu itu menambahkan tentang keras dalam Yunani Koine. Lalu Ustadz Menahem Ali, kok bisa ada Yunani Koine di dalam Yesaya 29? Itu kan bahasa Hebrew, bro. Kok bisa dikatakan ada bahasa Yunani Koine di situ? Dari mana itu dapatnya itu? Menambahkan tentang pemahaman secara linguistik dan akarnya. Sebetulnya itu tidak jadi masalah, Ustadz Dondi. Sebetulnya tidak jadi masalah karena mereka toh percayanya bahwa kalaupun itu di situ kira tanpa heras, jadi apa itu gua kira, maka toh mereka juga ini yang bikin ngakak, teman-teman. Inilah jadi karena di dalam bagian itu katanya Yesaya 29 ayat 12 itu ada kata kiro, itu tentang gua Hira. Ya, aduh, mana ini jemaah saya ini, bantu ketawa dulu. Ini jemaah itu ikutan ketawa ini. Nah, inilah dia teman-teman ya. Inilah dia. Ya, terima kasih Pak Scott Indonesia. Ini juga ada. Ya, saya terinspirasi dari Pak Scott ya. Saya terinspirasi dari Pak Scott. Bagus sekali membangun narasinya di videonya. Teman-teman nanti kunjungi channel Pak Scott orang Indonesia ya. Keren-keren. Saya simpati dengan suaranya itu. Dan juga materinya wah bagus sekali. Jadi terima kasih bro udah mampir di sini ya. Saya mau kontak, mau kirim link sebenarnya, tapi saya kan nggak tahu gimana caranya ngundang Bro Scott ini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti saya cari cara bagaimana cara
kolaborasi dengan Bro Scott orang Indonesia. Ini bikin ngakak teman-teman. Mana jemaah? Ayo ikut dulu ketawa. Ya, inilah dia model-model dari para polemikus Muslim teman-teman ya. Kalau mereka lihat yang mirip-mirip, misalnya di dalam kitab Kidung Agung, itu kan lihat ada di situ yang mirip-mirip nama Muhammad. Wah, langsung mereka itu jingkrak-jingkrak. Wah, itu dia Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Kidung Agung. Ya, ternyata yang terpuji itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad katanya. Mereka mengabaikan konteks keseluruhan daripada kitab ini. Dan lebih mirisnya lagi teman-teman, kitab Kidung Agung itu difitnah sebagai bagian kitab yang porno-porno katanya. Ada banyak kata-kata vulgar di situ. Tapi ya secara munafik mereka mengabaikan klaim-klaim mereka itu dan mereka melihat yang mirip-mirip, ada mirip-miripnya begitu. Di sini lihat ya. Di dalam kitab Kidung Agung ada yang mirip dengan nama Nabi Muhammad dan diklaim itu adalah nubuatan Muhammad. Lalu mereka lihat di dalam Yohanes ada yang mirip-mirip kata Parakletos yang artinya, lalu mereka mengubah artinya dan itu nubuatan tentang Muhammad. Dan di Yesaya 29 ayat 12 lagi-lagi di sini hanya karena ada kata kera di situ, itu langsung ditafsirkan itu adalah gua Hira. Oke, kita coba mundur sedikit. Anda dengarkan baik-baik bagaimana logika jomplang ini dipertunjukkan oleh orang yang katanya ahli bahasa Ibrani, lulusan Leiden, teman-teman, dari Israel. Nggak jelas itu di mana tempat studinya di Israel, ya, tidak pernah diberitahu di mana dia studi di Israel, siapa teman studinya, bagaimana ia studi di Israel, ya, karena tidak ada hubungan diplomatis dengan Indonesia, dan beginilah hasilnya teman-teman. Ya, coba kita mundur sedikit lagi dan mari kita ketawa bareng-bareng. Jadi apa itu gua kira kata mereka keras. Oke, mundur lagi sedikit Toma. Sebetulnya itu tidak jadi masalah Ustaz Tondi. Oh, tidak masalah. Sebetulnya tidak jadi masalah karena iya, tidak masalah untuk kalian karena memang kalian kan suka cari yang mirip-mirip begitu. Lalu kemudian kalian cocok-cocokkan, cocokmologi. Tidak masalah, tapi ini masalah bagi kami, bro. Ini masalah. Masalahnya adalah Anda itu tidak melihat konteksnya, ya. Padahal bagian itu sangat-sangat negatif, ya, narasinya di situ. Tapi Anda kok bisa-bisanya mengangkat itu sebagai nubuatan tentang Nabi yang ada di Gua Hira. Hanya satu kata itu teman-teman dijadikan sebagai dasar tentang nubuatan Nabi yang ada di Gua Hira katanya. Padahal secara teks, secara kalimat itu tidak bicara tentang gua. Ya, tetapi dari kata itu langsung diklaim sebagai Gua Hira. Karena mereka toh percayanya bahwa kalaupun itu di situ kira. Kalaupun di situ kira katanya. Kalau mereka percaya, kalaupun di situ kira, kita lihat di dalam bahasa Ibrani teman-teman, saya coba kasih tunjuk kepada anda sekalian ya, supaya lebih semangat lagi, supaya Anda bisa lihat ini di Bible Hub teman-teman. Di sini Anda bisa temukan di internet, namanya Bible Hub ya. Ini adalah bagian situs yang bisa dipakai untuk melakukan penafsiran, melakukan studi hermeneutik ya. Ya, ini ada ini kata kira di sini, ini kira. Read artinya membaca. Ini artinya membaca. Oleh kainama ini dijadikan sebagai dasar ini tentang Gua Hira. Karena mirip-mirip kan? Kira, Gua Hira. Inilah dia ini kualitas dari lulusan Israel teman-teman. Coba kita dengarkan lagi apa yang membuat kita ketawa ngakak lagi. Sebelum lanjut Anda like dulu videonya dong. Masa sedikit sekali yang like ini. Baru 70. Like dulu. Bantu bagikan dulu. Kasih rame dulu siaran kali ini ya. Oke. Tanpa heras. Jadi dari mana lah itu dia bilang tanpa heraf, apalagi heraf itu. Ya kalau ngomong di seberang kan
Ya, manggut-manggut aja, iya-iya saja, ya. Tapi jangan ngomong di kalangan orang Kristen, orang akademisi Kristen, lulusan teologi yang ngerti tentang bahasa Ibrani, bagaimana cara parsing dan lain sebagainya. Anda akan jadi bual-bualan, ya. Apa itu gua kira, Hmm, maka toh mereka juga gua hero. Anda bisa lihat di sini bagaimana dia begitu gamang, begitu kelihatan gugup ya, kelihatan gugup bagaimana menghubungkan Kiro dengan gua hira. Ya, ini pemaksaan teman-teman. Benar-benar kelihatan pemaksaan. Coba dengarkan lagi. sebetulnya tidak jadi masalah karena mereka toh percayanya bahwa kalaupun itu di situ kira tanpa heras, tanpa heras. jadi apa itu gua kira, maka toh mereka juga bilang itu kalau diartikan secara kalimat jadi nggak bagus juga. Jadi sebetulnya yang jadi masalah adalah mereka mengatakan bahwa saya terutama Kainama membohongi umat Islam. Membohongi umat Islam. Di sini nih kelihatan ini. Ya, memang Anda sudah ketahuan kok pembohong. Bukan hanya terkait ayat ini. Ketika Anda mengaku sebagai pendeta juga udah jelas pembohong kok. Sampai hari ini Anda tidak bisa membuktikan surat pengangkatan pentabisan Anda. Atau tunjukkanlah foto pentabisan Anda ketika ditabis sebagai pendeta di GPIB. Sampai sekarang Anda tidak bisa tunjukkan itu kok. Tapi ngaku-ngaku dituduh sebagai pembohong. Memang aslinya pembohong. Aduh, kasihan mukamu nih kelihatannya baik. Ya, padahal pembohong. Ngaku-ngaku lulusan Israel. Juga Anda tidak bisa buktikan bahwa Anda benar-benar lulusan dari Israel. Anda ngaku lulusan Leiden, Anda juga tidak bisa jelaskan kapan, di mana, universitas apa, ya Anda studi di Leiden. Anda jelas pembohong. Ya, tapi masih juga dengan percaya diri, nongol di depan kamera, ngaku-ngaku bahwa Anda ini dituduh pembohong. Padahal aslinya memang pembohong. Ya, kalau Anda nggak setuju itu silahkan buat aduan, ya, buat aduan bahwa Anda difitnah, Anda aslinya seorang pendeta, ya, tetapi Anda difitnah bukan pendeta. Silahkan buat tuduhan. Karena gereja GPIB sendiri sudah keluarkan surat untuk memberikan klarifikasi bahwa Kainama itu bukanlah seorang pendeta di GPIB. Anda hanya sebagai seorang pemain musik di sana. Bahkan masuk ke STT Jakarta itu ya hanya untuk ikut les musik di sana. Ikut kursus musik. Lalu tiba-tiba Anda keluar dan ngaku-ngaku sebagai lulusan STT Jakarta. Aduhai. Oke, kita lanjut. Itu Ustaz Dondi, Ustaz Ariasto, Tuan Guruku, Meramali. Membohonginya apa? Iqra tidak ada di dalam Bible. Memang iya, Iqra tidak ada di dalam Bible. Ya, lalu Anda mau paksa dari mana supaya itu ada? Oke, kita dengarkan lagi. Itu poin pertama ya, supaya kita sistematis. Dalam waktu yang 10 menit ini saya ingin agar sistematis. Ya, tolong diingat ya teman-teman ya. Ini kata orang Kristen tidak ada Iqra di dalam Alkitab katanya. Oke. Lalu yang kedua poinnya adalah bahwa kalaupun Kainama ini membohongi umat Islam, buat saya itu gambaran umat Kristen sayang sama umat Islam. Oh betul ya. Betul, memang itulah yang kami lakukan. Kami akan buka para pembohong-pembohong ini yang mengendarai agama, mengendarai mualaf, ya, untuk cari panggung, untuk cari pengikut, ya, seperti yang dilakukan oleh Yahya Waloni, oleh Anda sendiri, oleh siapa lagi itu yang ngaku-ngaku sebagai anak dari kardinal, atau yang ngaku-ngaku sebagai mantan Romo di Katedral Jakarta. Itu kami akan bongkar karena kami sayang dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami umat Muslim, supaya jangan ditipu, ya, supaya jangan ditipu oleh orang-orang seperti Anda, ya, yang menggunakan background sebagai mantan Kristen, ngaku-ngaku sebagai mantan pendeta, ngaku-ngaku sebagai lulusan Leiden, lulusan Israel, supaya Anda diterima, diberi panggung, lalu kemudian pundi-pundi masuk, Anda mendapatkan undangan kemana-mana, ya, dan dengan demikian kualitas hidup Anda menjadi berubah drastis di sana. Mereka nggak mau umat Islam dibohongi oleh mualaf seperti saya. Betul, kami nggak mau. Nggak mau mereka. Mereka melindungi. Iya, betul. Setuju.
Itu ketawa begitu itu apa maksudnya itu? Anda serius nggak ngomong itu? Itu munafik itu yang Mereka begitu. melindungi umat Islam supaya tidak Lihatlah. Lihatlah. Ya. Iya. Ini saya bukan ketawa menghina ya, tidak. Tidak ada Lalu itu sedikit pun maksudnya terbersit ketawa untuk apa menghina, itu? menyerang, mengunderestimate, menginsulting. Lalu apa maksudnya ketawa itu kalau bukan insulting? Anda ketawa untuk apa? Teman-teman Anda ini nggak ada yang ketawa loh. Anda sendiri yang ketawa. Lalu Anda masih munafik juga bilang ini saya nggak insulting. Anda jelas sekali insulting kok. Tapi masih apa menghujat tidak. Lihatlah teman-temanmu nggak ada yang ketawa. Anda sendiri yang ketawa. Jelas-jelas Anda nggak niat dari hati mengungkapkan kalimat itu kayak nama. Jangan paksa diri menjadi orang lurus. Dari sononya Anda memang udah bengkok. Itu gambaran mereka sayang sama umat Islam, jangan mau dibohongin kayak nama. Betul. Ikro tidak ada di dalam Bible. Yes, itu benar. Poin pertama. Poin tidak kedua ada. adalah bahwa sebetulnya umat Islam sedang dibohongi oleh kayak nama yang membahas 29:12 benar tentang bahwa sebetulnya kalau diarahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabiullah wa Habibullah, itu adalah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bin Abdullah ibnu Abdullah adalah seorang nabi palsu. Karena di ayat 13-nya itu dikatakan bahwa mendekat dengan mulut tapi hatinya menjauh. Anda dengar? Ini ngaku Kristen, ngaku pendeta, tapi nggak hafal itu bagian ayat itu bicara tentang apa. Ini bicaranya masih meraba-raba itu bunyi ayat 13 seperti apa. Bayangkan mereka pakai kitab suci untuk kitab suci Alkitab untuk mendukung klaim-klaim mereka bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab, tapi nggak dihafal. Kita lihat apa lagi? Tata ibadahnya adalah ajaran manusia. Itu yang saya mau bahas. Silahkan bahas. Langsung saja ya Ustadz ya. Langsung. Saya masih punya berapa menit? Ustadzku langsung. Masih ada 1000 tahun untuk Anda supaya terus berbohong. Bagi kami silahkan berbohong. Cepat karena kemarin Ustadz Aryaso agak lambat. Masih ada 12 juta tahun. Baik, insya Allah. Ustadzku aku minta tolong langsung saja. Iqra ada di dalam Alkitab. Wow, jelas? Iqra ada di dalam Alkitab katanya. Jelas. Nah, ini kembali lagi ke yang saya katakan dari awal. Apakah ini tidak masuk dalam penistaan ini? Membaca kitab suci orang lain lalu menafsirkan dengan cara pandang sebagai seorang yang bukan orang yang mengimani kitab itu, ini masuk tidak di dalam penistaan ini? Ya, suka-suka pemerintah lah, mereka yang tentukan aturan, ya mereka yang tentukan siapa menista, siapa yang tidak kan? Ya, jadi kita dengarkan apa maksudnya ini di dalam Alkitab ada tentang Iqra katanya. Oke, coba. Alkitab itu bahasa Inggrisnya Bible. Udah tahunya kami itu. Saya orangnya begitu aja. Saya ya orang tahu saya dari Ambon, jadi saya agak kurang bisa pakai frame. Kainama tidak menggunakan tafsir. Apa? Kainama tidak menggunakan tafsir. Oh, lihatlah. Inilah yang dipakai oleh teman-teman muslim kita ya. Mereka boleh seenaknya membaca Alkitab orang lain dan tidak perlu tafsir, teman-teman. Tidak perlu tafsir. Ya, cukup dengan tafsir sendiri. Tidak perlu lihat tafsir. Nah, bayangkan kalau orang Kristen baca kitab suci Islam, lalu kita tidak perlu tafsir, teman-teman. Ya, ini bisa diterima tidak ini? Kalau kami baca kitab suci Anda, lalu kami pakai tafsir kami sendiri, sesuka-suka hati kami. Itu bisa dibenarkan tidak di negara ini? Dan ini pemikiran yang menurut saya perlu dilihat oleh pemerintah. Masa iya seseorang boleh membaca kitab suci orang lain dan tidak perlu tafsir? Nah, ini luar biasa teman-teman. Ya, ini bahaya sekali. Kalau konsep berpikir ini dibiarkan di bangsa dan negara ini, maka siapa saja nanti itu dengan mudah membaca kitab suci orang lain
dan kemudian menggunakan tafsir sendiri. Aduh, muncrat ini habis basah sudah saya punya mic ini gara-gara sebut tafsir. Oke, lanjut. Ini kebetulan ada dosen di sini, ada Moreh di sini, ada Ein Profesor. Enggak usah panjang-panjang lah, biar kelihatan Anda tahu bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu enggak istimewa. Orang Belanda semua banyak yang tahu bahasa Belanda kok. Bukan karena studi di Belanda. Jangan Anda pura-pura guna bahasa Belanda supaya kelihatan Anda lulusan dari Belanda. Seolah-olah itu pembenaran bahwa Anda memang lulusan Belanda, bisa bahasa Belanda. Banyak yang bisa bahasa Belanda. Di Manado orang bisa bahasa Belanda, di Ambon banyak yang bisa bahasa Belanda. Ya, jangan pura-pura kelihatan pintar bahasa Belanda. Kata orang Belanda bilang, salam untuk saudaraku di sana. Satu kali nanti kita narboven. Satu kali kita narboven. Apa gunanya coba? Gunakan bahasa Belanda di 3 orang ini yang kemungkinan besar nggak ngerti bahasa Belanda. Ya inilah dia show off teman-teman. Ya, show off di depan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Belanda. Ya apa tujuannya coba kamu pakai bahasa Belanda di sini? Langsung aja lah to the point. Ya, kita jalan-jalan insya Allah. Oke, sebelum lanjut teman-teman, ini saya lupa ini. Lihat ini, judulnya ini Dialog Akademis Lintas Agama. Perhatikan, judulnya ini Dialog Akademis Lintas Agama. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang ada di sini ini orang Muslim semua. Di manakah ini lintas agamanya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita juga bikin judul seperti ini sah-sah saja teman-teman, karena mereka di sana kan suka-suka mereka lah dialog akademis lintas agama. Meskipun di situ nggak ada orang yang beragama berbeda dengan mereka, sehingga ada pembenaran dari lintas agama. Nggak ada lintas agamanya di sini ini. Ya, jadi ini hanya untuk apa? Supaya ya menutupi diri lah, supaya tidak kena pasal penistaan. Dipakailah judul ini, dialog akademis lintas agama. Dan ini tak ada akademisnya teman-teman. Kalau Anda tidak mau nonton silakan tinggalkan ya, tidak usah nonton karena nggak ada akademisnya. Ya, tapi kalau Anda mau dukung Kak Nurul, nontonlah ya. Oke. Jadi Kainama dibilang kacau karena Kainama tidak menggunakan tafsir secara hermeneutikal. Lihat bagaimana dia menggunakan istilah ini teman-teman, tidak pada tempatnya. Ya, dia katakan Kainama dibilang salah karena tidak menggunakan tafsir hermeneutikal. Saya pikir ini sebenarnya 2 hal yang dibedakan ya. Ya, 2 hal yang dibedakan. Hermeneutikal itu adalah sebuah ilmu tafsir. Ya, sebuah ilmu tafsir di mana kita melakukan kajian kata demi kata menurut bahasa aslinya. Ya, sedangkan tafsiran itu hasil kajian, ya, hasil kajian dari penggunaan prinsip hermeneutikal. Ya, jadi yang kita tuntut itu adalah bukan hanya Anda melihat tafsirannya, tapi Anda juga melihat prinsip hermeneutiknya. Kata demi kata. Kalau Anda ngerti bahasa Ibrani, benar-benar studi di Israel, pasti Anda itu tidak awam dengan istilah parsing. Bagaimana Anda melihat sifat satu kata ini apa, ya? Ini kata ini hubungannya dengan kata yang lain seperti apa. Anda tentu tidak awam dengan hal seperti itu. Jadi ini saya lihat ada bau-bau tidak akademis di sini teman-teman. Oke. Sekali lagi, hermeneutikal, Alkitabiah. Apa coba hubungannya itu? Hermeneutikal Alkitabiah. Ini juga penggunaan istilah tidak pada konteksnya. Apa hubungannya hermetikal tidak Alkitabiah? Apa? Saya memang tidak pakai itu. Perhatikan, saya memang tidak pakai itu katanya. Ya, jadi dia nggak pakai tafsir, nggak pakai hermeneutik teman-teman. Ya, inilah saya pikir standar ganda yang dipakai oleh mereka polemikus Muslim. Mereka kalau kita angkat ayat-ayat Al-Quran mereka, nanti kita dituntut, oh kamu tahu nggak asbabul nuzulnya? Kamu tahu nggak tafsirnya seperti apa? Kamu tahu nggak bahasa Arabnya seperti apa? Kita dituntut seperti itu. Ya, kalau kita tunjukkan hadis, salah satu hadis ya,
yang tidak menguntungkan bagi mereka atau menunjukkan satu ayat Quran yang tidak menguntungkan posisi mereka, posisi argumentasi mereka, kita dituntut, oh kamu nggak ngerti bahasa Arab, kamu nggak tahu asbabul nuzulnya, kamu nggak tahu tafsirnya seperti apa. Nah inilah standar ganda. Jadi kalau mereka baca kitab suci orang lain, mereka nggak perlu tafsir, nggak perlu hermeneutik, ya asbabul nuzul kalau dalam konteks kekristenan mereka nggak perlukan itu. Jadi hanya orang lain yang ketika baca Quran yang perlu itu. Itulah standar munafik menurut saya. Ya, dan jelas ini tidak ada akademisnya ini teman-teman. Akademisnya di mana coba? Kenapa? Karena pengalaman saya. Saya nggak mau bilang sebut-sebut saya pernah belajar, nggak lah. Ya. Percuma lah, percuma. Iya, percuma Ustadz Kainama. Percuma Anda itu sebutkan pernah belajar di Leiden di Israel. Percuma. Ya ini sekarang udah canggih. Ya nggak perlu Anda berusaha lagi dengan sekuat tenaga berbohong. Sekarang data Anda bisa di cross check. Ya kalau kita mau ada orang yang tinggal di bagian imigrasi, mereka bisa cross check kok. Perjalanan Anda ke Israel tahun kapan, ya, berapa lama di sana bisa di cross check kok, ya. Jadi percuma Anda berbohong itu percuma. Sekarang ini makin terbuka Kainama. Tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman-zaman dulu orang berdusta, berbohong dan sulit untuk dibongkar kebohongannya memang iya. Tapi sekarang ini percuma, iya percuma, betul, setuju. Mendatangkan hujat aja itu. Ya. Gini. Jangan katakan mendatangkan hujat, ya. Supaya Anda tidak terima hujat, tolong buktikan kapan dan di mana Anda studi di Israel, ya. Buktikan juga di Leiden itu Anda studi di mana. Ada banyak orang Indonesia yang ada di Leiden, yang ada di Belanda, ya. Buktikan, minimal kasih tunjuk foto lah di mana Anda studi. Ya, universitas apa? Masa Anda nggak punya bukti sama sekali bahwa Anda pernah studi di Leiden? Ya, tolong tunjukkan universitasnya di mana. Ya, jadi ini bukan hujat Kainama. Ini menolong Anda supaya jangan terus berdusta, jangan terus pasang muka dua. Ya, Anda sebagai orang Maluku itu jujur-jujur, berintegritas. Tapi Anda ini kenapa Anda ini tidak bisa berkata jujur di sini? Ya, saya agak keberatan menggunakan hermeneutikal secara teologikal Kristiani atau Katolik, keberatan tangkan hujat. Mantap ini. Ini istilah-istilah akademisnya keluar teman-teman. Kita dengarkan apakah ini sesuai konteks atau tidak. Aja itu. Gini, saya agak keberatan menggunakan hermeneutikal secara teologikal Kristiani atau Katolik. Saya keberatan menggunakan prinsip hermeneutikal apa lagi ini? Coba dengar baik-baik ini. Sesuaikah tidak ini? Mendatangkan hujat aja itu. Gini, saya agak keberatan menggunakan hermeneutikal secara teologikal. Ya, saya keberatan menggunakan hermeneutikal secara teologikal. Kristiani atau Katolik. Saya keberatan menggunakan prinsip hermeneutikal teologikal. Kristiani, Katolik. Kristiani, Katolik. Lihatlah bagaimana ini istilah padanan kata ini tepat tidak, sesuai tidak ini padanan kata ini. Prinsip hermeneutikal teologikal. Hermeneutikal teologikal. Itu rasa-rasanya belum pernah kudengar para profesor, para teolog Kristen, para dosen saya menggunakan frasa ini. Hermeneutikal teologikal. Oke. Katolik. Saya garis bawahi ya pelan-pelan ya. Saya Kainama secara pribadi keberatan menggunakan hermeneutika. Anda dengar baik-baik? Ini penegasan berulang-ulang loh. Saya secara pribadi Kainama keberatan menggunakan hermeneutika katanya. Ya. Dia keberatan menggunakan prinsip hermeneutika ketika membaca kitab suci orang lain. Nah, ini termasuk dalam penistaan tidak ini? Membaca kitab suci orang lain, lalu tidak menggunakan tafsir dari orang-orang Kristen yang mengakui kitab suci tersebut. Yang dulu orang-orang itu teologi dapat dalam pelajaran filsafat.
Apa hubungannya lari ke filsafat? Ini bicara teologi, Anda lari ke filsafat. Coba kita dengar baik-baik ini. Ini konteksnya apa sih ini menggunakan banyak istilah tinggi-tinggi sampai puyeng aku ini. Keberatan Keberatan. menggunakan hermeneutika yang dulu orang-orang itu teologi dapat dalam pelajaran filsafat. Apa hubungannya coba? Ya, jadi dia keberatan menggunakan hermeneutika yang orang-orang teologi itu gunakan dalam pelajaran filsafat. Loh, lari ke filsafat. Ini bicara teologi, Anda lari ke filsafat. Ini apa hubungannya coba? Coba nanti Anda dengarkan baik-baik ya, bagian ini ya. Silakan nanti Anda, saya kasih kredit untuk pemilik channel inilah. Anda dengar baik bagaimana amburadulnya penggunaan istilah-istilah teknis ini di dalam katanya dialog akademis, tapi nggak ada nilai akademisnya, teman-teman. Ya, bicara teologi langsung lompat ke filsafat. Hubungannya apa coba? Teologi itu ada bagiannya namanya hermeneutika. Woi, filsafat teologi hermeneutika apa hubungannya coba? Secara pribadi keberatan menggunakan hermeneutika yang dulu orang-orang itu teologi dapat dalam pelajaran filsafat. Wih, apa hubungannya? Teologi itu ada bagian. Filsafat teologi ada bagiannya. Namanya hermeneutika. Oh, jadi dia bilang itu filsafat teologi ada yang namanya hermeneutika. Ini benar-benar penggunaan istilah teknis yang tidak pada tempatnya, teman-teman. Anda yang ngerti penggunaan istilah ini pasti ngakak mendengarkan orang yang katanya lulusan Leiden tapi tidak tahu penggunaan istilah ini. Dan saya sudah bongkar juga di channel Kanuru, nanti silakan cek ya bagaimana Yahya Waloni yang katanya orang mantan rektor, tapi hanya di dalam 11 menit ada begitu banyak kesalahan penggunaan istilah tidak pada tempatnya. Dan ini benar-benar bikin ngakak, teman-teman. Ya, apa coba hubungan teologi, filsafat, dan hermeneutik? Ini jelas-jelas padanan kata yang berseberangan satu dengan yang lainnya. Hermeneutik kalau dihubungkan ke teologi masih ada hubungannya. Lah ini lari ke filsafat. Apa coba hubungannya? Karena menurut saya hermeneutika adalah pola sistem penafsiran secara Plato. Oh, mana jemaah saya ini harus ikut ketawa. Jadi kenapa katakan teman-teman, hermeneutika itu adalah satu sistem pola yang dipakai Plato. Oke, coba kita dengarkan baik-baik lagi dan mari kita ngakak, teman-teman. Anda yang masih ada di studi di bangku sekolah teologi, Anda dengar baik-baik ya. Ini benar-benar bikin ngakak. Jadi Anda silakan nanti bikin presentasi pakai video ini, ya. Hermeneutika adalah pola. Hermeneutika adalah pola sistem penafsiran secara Plato. Hermeneutika itu, teman-teman, adalah sistem pola penafsiran secara Plato. Aduh Tuhan, aduh Tuhere, ini bikin ngakak bener ini. Apa hubungannya coba hermeneutika dengan Plato? Ustadz Kainama, kalau Anda mendengarkan video ini, tolong bikin satu seri khusus. Tolong bikin seri khusus bagaimana hubungannya hermeneutika itu tiba-tiba masuk ke Plato. Oh, pantas di awal tadi dia katakan bahwa ini adalah teologi filsafat katanya. Karena nanti dia mau bahas tentang Plato, teman-teman. Tapi masalahnya apa hubungannya hermeneutika dengan Plato? Plato itu seorang filsuf, ya. Dia seorang filsuf.
Lalu apa hubungannya dengan hermeneutika, dengan metode penafsiran, ya, menggunakan prinsip hermeneutik, ya. Dan di dalam Islam juga saya yakin dan percaya prinsip metode hermeneutik ini, tafsir teks itu juga dipakai di sana, ya. Kalau mereka tidak menggunakan prinsip tafsir teks ini bagaimana mereka bisa menafsirkan teks itu, bagian itu, ya. Jadi masalahnya ini apa hubungannya coba hermeneutik dengan Plato? Jangan kau bawa-bawa Plato di sini. Pace. Aduh nyong. Ini kau lompat kemana-mana sampai saya pusing Oke. Terus? Plato bukan orang Kristen. Iya memang. Plato bukan orang Kristen. Lalu kenapa Anda hubungkan dengan hermeneutik? Plato tidak tahu apa-apa tentang agama. Oh, Plato tidak tahu apa-apa dengan agama, teman-teman. Terus? Orang-orang Yahudi, orang-orang Hibria, orang-orang Hibria, Hibrid, orang hibrid, oke. Ibrani, oke. Dia menggunakan pola pandang hermeneutik. Orang Ibrani, orang Hebrew, dia menggunakan pola pandang hermeneutika untuk tafsir, keilmuan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka. Oh. Jadi katanya ini orang Ibrani, Hebrew menggunakan prinsip hermeneutika untuk menafsirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka. Aduh Tuhere, kenapa orang ini bisa dianggap sebagai orang cerdas di sebelah teman-teman Muslim, para akademisi Muslim. Saya yakin banyak sekali akademisi Muslim yang nyesal pernah mengagung-agungkan orang ini sebagai seorang akademisi Kristen yang masuk Islam. Ya, Anda dengarkan baik-baik. Apa hubungannya coba ya masalah hermeneutika kemudian nanti dihubung-hubungkan dengan tafsir Greka. Sedangkan pembahasan kita ini adalah Yesaya, ini tidak menggunakan bahasa Greka, bahasa Yunani. Lalu larinya ke hermeneutika, Plato, kemudian ke Greka. Anda dengarkan baik-baik teman-teman. Ada banyak istilah teknis di sini yang rancu di dalam penggunaannya. Pertama dia menggunakan filsafat, Plato, hermeneutik, Greka. Ini istilah-istilah teknis yang tidak digunakan pada tempatnya. Dan sayang sekali di pihak sebelah ketika didengarkan oleh jemaah, wow, hebat sekali orang ini. Wow, ternyata dia orang yang ahli. Wah, itulah makanya ketika diuji oleh Graziapello di salah satu masjid di Malang, mic Graziapello itu langsung dimatikan, ya. Jemaah langsung minta ampun, ya. Karena diuji tata bahasa Ibraninya waktu itu oleh Pak Graziapello, itu saya sudah muat di channel Kanuru atau teman-teman silakan cek juga di channel Inyo Manis. Pak Grazia itu pernah buat video memberikan kesaksian bagaimana ketika ia menguji bahasa Ibrani orang ini dan ketahuan bohongnya. Baca bahasa Ibrani belepotan teman-teman. Dan saya tidak heran ketika dengar videonya ini, pantas saja. Di manalah kemampuan akademik daripada orang ini, teman-teman. Ya, coba kita dengar lagi. Tafsir, keilmuan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka. Jadi hermeneutika itu katanya digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka. Pertanyaan saya adalah, benarkah demikian? Prinsip hermeneutika itu hanya digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka. Apakah prinsip hermeneutika tidak dipakai di dalam dunia Islam misalnya? Prinsip hermeneutika ya. Atau prinsip hermeneutika tidak dipakai ketika kita membahas teks-teks yang bukan non-Greka, yang tidak ada bau-bau Yunaninya. Misalnya bahas teks yang berbahasa Hebrew
Aramaik, itu tidak menggunakan prinsip hermeneutik. Ya, ini kita kejar orang ini. Penggunaan prinsip hermeneutik. Benarkah hanya yang bau-bau Greka? Ya, silakan Anda sendiri, orang-orang cerdas di luar sana, mengukur kualitas akademik daripada orang ini. Benarkah dia adalah orang akademik yang lulusan Leiden, lulusan Israel? Ya. Dengan Yunani. Udah lebih dari 10 menit ini. Nyong, kasih cepat sedikit kah? Di mana Yunani itu pada masa itu, sekarang lari ke Yunani, teman-teman. Greka, Yunani, oke. itu adalah suatu bangsa. Oh, lihat. Hanya mau jelaskan Yesaya 29 ayat 12, ini udah lari kemana-mana, teman-teman. Larinya ke filsafat, lari ke Plato, lari ke hermeneutik, lari ke Greka, lari ke Yunani. Apalagi maksudnya? Pagan. Oh, pagan. Iya. Jadi pagan katanya. Jadi artinya dia tidak mau pakai prinsip hermeneutika katanya, karena prinsip hermeneutika itu adalah punyanya Plato, ya. Dan Plato dan prinsip hermeneutika itu dipakai untuk yang berbau Yunani, dan Yunani itu adalah pagan katanya. Dan itu menjadi dasar bagi dia untuk tidak mau pakai prinsip hermeneutika karena itu ada bau pagan, bau pagan. Oh. Jadi ingat ya, teman-teman Muslim, Anda ketika baca kitab suci Anda, jangan pernah pakai prinsip hermeneutik. Karena ini ada bau pagan. Ada bau pagan, teman-teman. Itu tidak boleh itu pakai prinsip hermeneutik ya. Jadi baca begitu, baca saja. Tidak perlu Anda memakai prinsip-prinsip hermeneutikal. Karena itu ada bau pagan, kata Ustadz ini. Oke. Ketika pola ini dimasukkan kepada Bible yang saudaraku yang aku hormati dan aku cintai, Kristen dan Katolik bilang adalah firman Allah, firman Tuhan dan segala kebenarannya. Itu bentuk apa itu? Penghinaan kan tidak itu? Gitu-gitu bunyinya. Ya dan amin, saudaraku. Penghujat kau tuh. Maka paganisme, sistem pemahaman tafsir paganisme, kalau menurut Selang. Oh, jadi prinsip hermeneutik itu, teman-teman, itu adalah sistem penafsiran paganisme katanya. Oke. Akan naif kalau saya pakai untuk itu. Kalau terlalu naif kalau pakai untuk menafsirkan kitab suci Yesaya 29 ayat 12. Orang lain pakai nggak apa-apa, tapi saya nggak mau. Dia boleh nggak mau. Dong, kan saya punya hak ya. Iya, Anda punya hak. Anda punya hak tidak mau pakai itu. Tetapi jangan pakai prinsip Anda membaca kitab suci kami, lalu Anda menafsirkan sesuka perut Anda. Ya, sesuka cocotmu, jangan. Itu melanggar undang-undang. Anda membaca teks kitab suci orang lain lalu menafsirkan menurut cara pandang Anda, mengabaikan tafsir daripada bagian ayat itu, jelas itu adalah penodaan agama. Ya. Dan Anda bangga sekali mengatakan Anda tidak mau pakai tafsir kami, tidak mau pakai komentari-komentari yang ada terkait dengan Yesaya 29 ayat 12. Itu naif. Ini namanya Anda arogan di bangsa ini, melanggar hukum, tahu. Jadi saya melakukan itu dengan melihat tafsir dari bapak-bapak gereja. Oh, jadi dia tidak mau pakai prinsip hermeneutik, teman-teman. Dia menggunakan tafsir dari bapak-bapak gereja. Pertanyaan saya adalah, bapak-bapak gereja itu menafsirkan dengan pakai metode apa? Nah, di sini Anda blunder ini. Ya, Anda katakan tidak mau pakai hermeneutik, prinsip hermeneutik. Anda pakai tafsir bapak-bapak gereja. Tapi bapak-bapak gereja menafsirkan Yesaya 29 12 itu, mereka pakai prinsip hermeneutik, bro. Anda blunder di sini. Oke. Lalu selanjutnya adalah tolong sebutkan siapa bapak-bapak gereja yang Anda katakan itu setuju dengan perkataan Anda bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Tolong sebutkan. Supaya jangan Anda ngarang-ngarang lagi di sini. Kalau Anda tidak sebutkan, berarti Anda jelas ngarang. Ya, ini jelas sebuah dusta. Ini jelas sebuah penistaan. Anda bawa-bawa nama pendeta, profesor, doktor dari Kristen, tapi Anda nggak berani sebutkan siapa-siapa yang menafsirkan demikian, yang setuju dengan penafsiran Anda. Dari para ahli teologi ya. Tolong sebutkan siapa ahli teologi yang mengatakan Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuat untuk Muhammad. Yang menuliskan tafsir yang sahih.
Katanya mereka menuliskan tafsir yang sohe. Kembali lagi, tafsir yang sohe yang mereka buat itu pakai prinsip hermeneutik tidak? Anda sudah cek belum? Kalau Anda belum cek, berarti ini jelas-jelas Anda bulat di sini. Anda tidak mau pakai tafsir menggunakan prinsip hermeneutik, tapi mau pakai hasil penafsiran para penafsir Kristen yang menggunakan prinsip hermeneutik. Ini jelas-jelas blunder, bro. Menurut mereka, tafsir yang valid. Tafsir yang valid. Itu valid karena apa? Dari mana ukuran valid menurut Anda? Siapa yang membuat standar valid? Yang ditulis di dalam kitab-kitab, buku-buku pelajaran teologi. Oke, tolong sebutkan buku-buku pelajaran kitab-kitab teologi yang mengatakan bahwa Yesaya 29 itu, ayat 12 itu adalah nubuat untuk Muhammad. Kalau Anda nggak sebutkan, berarti benar-benar ini adalah seorang pendusta. Ya, Anda benar-benar adalah pembohong. Ya, tolong sebutkan. Gitu ya. Saya nggak mau pakai hermeneutika Plato. Oh, dia nggak mau pakai hermeneutika Plato, tapi dia mau pakai penafsiran dari para teolog, para komentator Alkitab, komentari yang melakukan penafsiran terhadap Alkitab menggunakan prinsip hermeneutik. Ini jelas-jelas standar ganda. Atau bukan hanya standar ganda, tapi ini menunjukkan bahwa orang ini adalah geblek, ya. Saya katakan, minta maaf, geblek. Kenapa? Dia tidak mau pakai prinsip hermeneutik, ya, untuk menafsirkan Yesaya 29:12, tapi dia mau pakai hasil penafsiran orang lain yang menggunakan, yang sudah pasti, sudah tentu menggunakan prinsip hermeneutik untuk menafsirkan kitab suci. Ini geblek atau benar-benar apa namanya ini? Ya. Aduh, emosi aku lihat Nyong ini. Katanya lulusan Leiden, lulusan Israel, tetapi logikanya di sini mampet, teman-teman. Jelas-jelas mampet. Saya nggak mau, ya. Saya muka ngeyel nggak mau. Punya om pendeta, tante pendeta. Oke, tolong sebutkan siapa om pendeta, tante pendeta yang setuju dengan pernyataan Anda. Opa-opa profesor. Itu. Oke, siapa opa-opa profesor itu yang setuju dengan Anda? Saya pakai. Oke, sebelum lanjut, sebutkan dulu siapa opa-opa profesor, oma-oma pendeta, opa-opa pendeta yang setuju dengan pernyataan Anda Yesaya 29:12 adalah nubuat untuk Muhammad. Poin pertama, saya minta tolong Ustadz Ariesto, Bung Ade, buat bantu saya buka dan langsung bisa share cepat, insya Allah paketnya bagus dan sinyal bagus. 13-nya, jadi 29, 13, dan 14. Sebentar, saya suka ada Ustadz Ustadz Menahem Ali karena beliau ini memang linguistiknya dan apa etimologi dan terminologinya. Wih, itu istilah apa lagi coba itu? Linguistiknya, etimologi dan terminologinya apa coba di konteks begini kau gunakan istilah-istilah teknis tidak pada tempatnya. Coba kau dengar baik-baik. Ini tepat tidak menggunakan istilah itu. Ada Ustadz Menahem Ali karena beliau ini memang linguistiknya dan apa etimologi dan terminologinya saya bisa bergantung kepada beliau karena etimologi dan terminologinya silakan Anda ahli bahasa cerna ini kalimat ini, struktur kalimat ini tepat tidak digunakan di dalam konteks pembicaraannya. Menurut saya ini rasa-rasanya sangat-sangat tidak akademis ini, ya, menggunakan istilah ini tidak pada tempatnya menurut saya. Sebetulnya yang guru beliau, saya bukan guru, saya tidak pernah jadi guru teologi, saya. Iya, Anda tidak jadi guru, tapi Anda mengajar di mana-mana, ya, menggunakan Alkitab, mengajar untuk umat Muslim dan menyesatkan mereka menggunakan tafsir Anda yang mengabaikan hasil penafsiran dari tokoh-tokoh teolog-teolog Kristen. Hanya seorang great is thy faithfulness, itu aja saya. Saya tukang nyanyi, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa saudaraku Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat, ya, dengan segala rasa hormat, ya, bukan aku menyanggah, tapi kalau saudaraku Kristen dan Katolik pakai ayat ini lalu bilang kainama menipu orang Islam dan mengatakan 29:12 itu kalau dicocokkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu menyatakan kainama itu bahwa kainama mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi palsu. Saya rasa, aduh, ini justru yang saya pertanyakan hermeneutikanya yang menyanggah saya di video itu. Dia tahu hermeneutika enggak? Kan hermeneutika ada 18 sampai 21 poin.
Di antaranya ada hermeneutika ayatiyah. Iya dong. Itu semua orang tahu, nggak perlu ini, semua orang tahu. Dan di dalam hermeneutika juga ada eksegese, insegese. Ada eksegese, exegese. Itu maksudnya apa? Coba kita dengar baik-baik lagi. Ini semua orang tahu. Dan di dalam hermeneutika juga ada eksegese, insegese. Eksegese, insegese, ini yang mana maksudnya ini? Coba dengar baik-baik. Nggak perlu ini, semua orang tahu. Dan di dalam hermeneutika juga ada eksegese, insegese. Eksegese, insegese. Oke, terus? Ayolah. Lalu prinsip eksegesenya ayat ini bagaimana? Coba dipaparkan dulu. Kita mau dengar. Saya nggak mau terlalu rumit gitu loh, kan. Tadi Anda sebut eksegese. Ya, jelas orang ini menggunakan prinsip eksegese. Prinsip eksegese itu adalah, teman-teman, dia menggunakan pendapat dia, ya, dipaksakan kepada ayat itu. Ya, dia mengabaikan makna asli dari teks itu dan dia memaksakan pendapat dia masuk di dalam teks itu. Jadi ada guru saya, ya, Pak Stefri Indra Lumintang itu adalah seorang guru saya. Dia mengatakan begini. Ini prinsip yang banyak kali dipakai oleh orang-orang di luar sana ketika membaca kitab suci. Mereka mengatakan konteks to teks, ya, mereka memaksakan konteks mereka kepada teks itu. Dan ini dipakai oleh Ustadz Kainama, ya, sebagai seorang muslim. Dia menggunakan konteks berpikirnya sebagai seorang muslim yang memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi buta huruf yang diberi kitab suci, dipaksa untuk membaca, ya. Lalu kemudian berdasarkan pemikiran itu dipaksakan ketika membaca kitab suci Alkitab, khususnya dalam Yesaya 29 ayat 12, dipaksakan olehnya bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Ini adalah prinsip eksegese. Sebenarnya prinsip yang benar adalah prinsip eksegese, mengangkat keluar, mengeksplor keluar makna asli daripada bagian ayat itu, ya, kata demi kata, konteks keseluruhan dari pasal, dari perikop, ya, dari keseluruhan kitab itu diangkat keluar untuk menemukan maksudnya apa. Lalu kemudian ditemukan bagaimana dapat diaplikasikan di dalam kehidupan masa kini, ya. Itu seharusnya yang dilakukan, tetapi Kainama di sini jelas-jelas ngawur. Karena rahmatan lil alamin mengajak saya untuk jangan terlalu rumit lah. Allah itu memberikan segala sesuatu gamblang supaya umat gamblang menyerapnya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan beribadah sehari-hari sebagai gambaran connection. Jangan ceramah, lanjut aja. Maksudmu apa dengan ayat ini? Creator. Itu aja. Iya. Jadi kenapa dibikin pusing gitu loh? Lanjut aja, bro. Bukan berarti juga harus harafiah. Kita harus dengarkan juga om pendeta profesor, tante pendeta profesor yang memberikan tafsir-tafsir yang baik. Buku-buku dari buku tafsir dari para ahli teologi yang... Iya, tapi sampai detik ini, bro, Anda itu belum kasih tahu siapa nama pendeta, siapa para profesor itu yang setuju Yesaya 29 12 itu adalah untuk Muhammad. Ya, Anda ngibul terus sampai sekarang belum sebutkan satu nama pun supaya kita cross check. Baik gitu loh. Lama-lama tensi aku nih. Karena bangsa ini, come on. Lihatlah 12-nya itu ya seorang. Gitu loh. Pemerintah tolong lihat ya. Ini masuk dalam kategori penistaan bukan ini. Membaca kitab suci orang lain dan memberikan penafsiran sepihak. Mengabaikan tafsir, mengabaikan prinsip hermeneutik cara menafsirkan bagian kitab suci itu. Memang perikop ini berbicara tentang bangsa yang buta. Iya. Tapi di ayat 12 itu specifically dikatakan seorang. Baik, 13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau ini diklaimkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang aku ikuti sebagai umat Islam, maka itu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena aku punya pegangan. Kok Anda nggak jujur di sini? Anda mau ambil saja bagian yang sesuai dengan Anda, yang Anda sukai, lalu kemudian ketika bagian itu merugikan posisi Anda nggak mau ambil. Ini munafik, teman-teman. Ini jelas-jelas munafik ya. Jadi dia mau ambil bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu bicara tentang Muhammad, Nabi yang buta huruf, yang
dinubuatkan katanya, ya, yang tidak tahu membaca di situ. Lalu ketika di ayat 13 itu narasinya negatif, narasinya tidak menguntungkan untuk posisi si Kainama, maka dia menolak bagian itu. Dia nggak mau terima. Ini jelas-jelas munafik, ya. Anda standar ganda, ya. Jadi Anda hanya mau ambil bagian yang menguntungkan, tapi Anda tidak mau ambil bagian yang membuat Anda rugi, yang membuat posisi Anda lemah. Ini jelas-jelas munafik, teman-teman. Aduh, lihatlah bagaimana cara mereka ini mengambil bagian kitab suci kita, lalu diobok-obok, diberikan penafsiran sesuka hati mereka, lalu ketika ada bagian masih di pasal yang sama, lihat ya, masih di bagian yang sama, ya, tetapi itu tidak mau diterima, hanya mau diambil di bagian lainnya. Artinya ini secara lepas, ayat 12 itu diangkat, itu mendukung untuk nubuatan Muhammad, sedangkan ayat 13 itu adalah bukan bicara tentang Muhammad lagi. Karena apa? Ayat 13 itu merugikan, teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Anda yang punya Alkitab, silahkan baca Alkitab. Saya minta teman-teman Kristen, dimanapun Anda berada, mari cintai Alkitab. Kalau Anda tidak cintai Alkitab, Anda akan dibodoh-bodohi oleh orang seperti Kainama ini. Ya. Kalau orang Kristen tidak memahami kitab sucinya, Anda ketemu orang-orang Kainama ini yang bibir licin, Anda itu jadi mangsa, jadi korban penipuan dari orang-orang seperti ini. Ya. Lihatlah. Kita lihat ayat 11 ya, Yesaya 29 ayat 11. Kita lihat. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di bagian ayat 10. Sebenarnya kalau mau jujur, lihat saja keseluruhan pasal ini, tapi kepanjangan. Jadi kita lihat di ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi. Siapa yang dimaksud di sini? Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Tentu ini bicara untuk bangsa, ya, bangsa Israel. Ini secara konsisten bicara tentang bangsa, ya. Ini bicara tentang bangsa. Maka segala pasukan bangsa-bangsa, ini bicara tentang bangsa. Tidak pernah bicara tentang personal, ya. Maka di ayat 11 kalau kita lihat, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab. Seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, yang tahu baca, membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termeterai. Ya, kitab itu termeterai. Ini diberikan kepada orang yang bisa membaca. Dia tidak bisa baca karena kitab itu termeterai katanya. Ya. Lalu di ayat 12, dan apabila, ini kelanjutannya, kelanjutan ayat 11 dan di ayat 12. Ini lihat huruf kecil, ini bukan dimulai baru. Ya. Inilah saya lihat teman-teman muslim ya, membaca kitab suci kita itu memakai kacamata mereka sebagai seorang muslim. Membaca Al-Quran, ya, bisa saja itu tidak ada hubungan satu ayat yang di atas dengan ayat yang di bawah. Tapi Anda ketika membaca Alkitab, Anda tidak bisa memakai konsep itu, cara itu, ya, karena kitab suci Anda itu anti kronologi, tidak ada kronologinya. Saya sudah baca dan sampai puyeng kepala saya karena saya baca dari satu surat ke surat yang lain, tidak ada kronologinya. Tidak seperti ketika Anda membaca kitab suci kami, itu punya kronologi, ya. Ayat sebelum, ayat sesudahnya, satu perikop itu ada kronologinya, tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Kalau Anda membaca Quran, itu adalah kumpulan kutipan-kutipan. Ini ya kesimpulan saya ya. Al-Quran itu adalah kumpulan kutipan demi kutipan. Makanya di situ bisa cerita tentang Musa di bagian atas, tiba-tiba di bawah cerita tentang Isa. Tiba-tiba di bawahnya lagi cerita tentang Adam. Ya, karena tidak ada kronologinya. Itu hanyalah kumpulan kutipan-kutipan ayat-ayat yang dikumpulkan. Saya nggak tahu seperti apa standarnya kemudian disatukan ayat-ayat itu lalu dimasukkan dalam satu surat. Saya kurang mengerti hal itu. Tetapi prinsip Anda ketika baca Al-Quran jangan dibawa untuk dipakai ketika membaca Alkitab. Maka Anda akan sesat. Dan ini dipakai, exactly dipakai oleh Kainama ketika membaca Yesaya 29 ayat 12. Dia mengabaikan ayat 11 dan mengabaikan ayat 13. Hanya mau fokus di ayat 12 karena di sini ada bicara tentang, ada satu kalimat tentang aku tidak dapat membaca.
berdasarkan frasa inilah Kainama mengatakan bahwa oh ini nubuat untuk Muhammad. Lihatlah kelicikan orang-orang seperti Kainama ini, ya, menggunakan hanya satu frasa ini untuk mendukung klaimnya bahwa di dalam Alkitab ada nubuatan untuk nabi yang buta huruf, yang tidak tahu membaca, ya. Perhatikan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ya, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kainama hanya stop di sini. Berdasarkan frasa ini, maka dia katakan ini bicara tentang Muhammad. Ini nubuatan untuk Muhammad. Nah, kalau kita pakai prinsip yang dipakai oleh Kainama di sini, maka berarti di sini mereka ini yang menjawab, ya. Ini yang bisa membaca tetapi tidak dapat membaca karena kitab ini termeterai, berarti ini dinubuatkan juga dong. Wah, berapa banyak yang dinubuatkan ini? Berarti ini dinubuatkan juga nih. Mereka yang bisa baca tetapi nggak bisa baca karena dimeterai. Lihat di sini ya. Kitab ini apabila itu diberikan kepada orang yang tahu baca. Ini kan diberikan kepada orang yang tahu baca. Dengan mengatakan, baiklah baca ini. Ini orang nih bisa baca nih, orang nih. Ya kan? Maka orang yang bisa baca ini dia jawab begini, aku tidak dapat baca, alasannya sebab kitab itu termeterai. Nah, kalau pakai logikanya si Kainama, orang ini juga dinubuatkan ini. Nah, di mana orang ini nih? Nabi mana ini yang sebenarnya bisa baca tetapi nggak mau baca karena itu termeterai? Di manakah Nabi ini? Apakah ada juga? Ya, kita lihat. Nah, lalu apabila kitab itu diberikan seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Oh, kata dia ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Ini celaka teman-teman. Coba kita lihat di ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman. Ya, Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini, kembali lagi lihat, oleh karena bangsa ini, ya, oh, Kainama dia tidak mau pakai ini. Katanya ini bukan bicara tentang bangsa, tapi ini bicara tentang seorang katanya. Ya, ini bicara tentang seorang. Ini kata dia, karena di sini katanya diberikan kepada orang katanya, bukan bangsa. Yuk, apakah benar? Apakah benar ini ayat 11 berdiri sendiri teman-teman? Kita pakai logika aja. Apakah ayat 11 ini, ya ini, maksud saya, apakah ayat 12 ini bicara ayat 11 dan 12 ini terpisah dengan ayat 10, 9, 8 dan seterusnya ke atas dan ayat 13, 14, 15 dan seterusnya ke bawah. Coba Anda pakai logika Anda. Apakah ini ujuk-ujuk ada di sini dan terpisah dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya? Ya. Nah, kalau pakai logikanya Kainama yang hanya mau perlu di ayat 12, maka ini nggak ada hubungan yang lain-lainnya. Dan ini celaka. Pemerintah tolong lihat, ini jelas-jelas adalah sebuah penistaan ini. Baca kitab suci orang lain, comot sana comot sini, memberikan arti sendiri, ya, lalu mengabaikan makna sesungguhnya. Ini jelas penistaan ini. Ya, kitab suci kami sudah dinistakan, mengatakan bahwa kitab kami itu menubuatkan seorang nabi yang tidak tahu baca, yang buta huruf. Ya, padahal ini tidak bicara tentang seorang nabi, ini bicara tentang bangsa. Ya, bangsa. Lalu kenapa di sini gunakan kata orang? Ya sudah pastilah. Ini kan sebuah pengandaian ini. Seperti katanya. Ini seperti sebuah kitab, ya. Tentu yang dikatakan ya orang per orang, ya. Orang per orang. Maka di sini kembali secara konsisten di sini oleh karena bangsa ini datang mendekat. Karena di atas juga memang bicara tentang bangsa, ya. Ini makanya bagian ini konsisten. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh, inilah yang tidak disukai oleh si munafik, ya, Ustadz Kainama. Karena di sini merugikan posisinya. Posisi argumentasinya jelas membuat dia rugi. Karena di sini jelas ini adalah sebuah
pesan negatif, konotasinya jelas negatif. Maka di sini Kainama tidak mau terima, teman-teman. Ya, dia tidak mau terima ayat 13 ini. Dia hanya stop di ayat 12. Ayat 13 dia tidak mau terima. Dia katakan ini adalah ya untuk bangsa katanya. Karena apa? Karena di sini dikatakan ya, bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh, ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik orang Kristen, jangan kau datang kepada Tuhan hanya dengan mulutmu memuliakan Dia dengan bibirmu, tapi hatimu menjauh kepadaku, pada Tuhan. Ya. Dan saya pikir juga kalau dibolehkan pesan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, marilah kita mendekat kepada Tuhan bukan hanya dengan mulut dan bibir saja, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Ya. Nah, digambarkan lebih lanjut, orang yang datang hanya dengan mulut, dengan bibir memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh, digambarkan lebih lanjut. Orang itu beribadah kepada Tuhan. Oh, taat dia beribadah kepada Tuhan. Wah, saban hari beribadah kepada Tuhan. Ya, setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi sayang sekali orang-orang itu adalah hanya menjalankan perintah manusia yang dihafalkan. Ingat orang Kristen, jangan kau hafal-hafal Alkitab saja, tapi kau tidak menjalankan kitab suci itu. Ya, banyak di kantong-kantong Kristen kalau bilang baca ayat Alkitab, hafal ayat Alkitab, kala-kala pendeta. Ya, kita layani mereka, wah hafal itu kitab suci itu dihafal itu luar kepala. Tapi tidak mau menjalankan perintah firman Tuhan itu. Ya, ini pesan juga saya pikir relevan juga untuk teman-teman Muslim ya. Izinkan Kanuru bertausiah, ini pesan yang bagus saya pikir ya. Teman-teman Muslim, tolonglah ya, jangan kita itu hanya menghafalkan kitab suci, tetapi yang kita jalankan itu hanya perintah manusia, ya. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan, ya. Kita hanya memuji Tuhan, hanya memuliakan di atas bibir, di atas mulut, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya menjalankan perintah manusia yang dihafalkan, ya. Maka orang Kristen, saya setuju, kita tidak pernah diperintahkan untuk menghafal, ya, karena menghafal itu hanyalah bagian dari keputusan pribadi, ya. Orang Kristen tidak perlu menghafal, karena Anda menghafal pun tapi tidak melakukan sama saja. Tapi kalau Anda menghafal, tapi Anda melakukan, Anda menghafal, Anda mengingat firman Tuhan. Sebaiknya lebih tepatnya adalah mengingat firman Tuhan ya, bukan menghafal. Ya, kata Bu Sufiatul, orang yang menghafal itu adalah level kecerdasannya sangat rendah katanya. Ya, karena Anda cuma menghafal, cuma membeo, tapi Anda tidak mengerti apa yang Anda hafal. Oh, celaka itu teman-teman. Ya, maka orang Kristen ingat baik-baik ini ya. Jangan jadi umat hafalan, tapi hati Anda, mulut Anda jauh daripada Tuhan. Mulut Anda saja memuji Tuhan, bibir Anda saja memuji Tuhan, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Nah, teman-teman, ayat ini ditolak oleh Kainama, teman-teman. Karena apa? Karena ini kemungkinan merugikan posisinya, merugikan posisi Kainama, ya. Karena teman-teman Muslim memang banyak yang menghafal, tetapi tidak mengerti apa yang dihafal. Nah, ditolaklah bagian ini oleh Kainama, dan inilah yang saya katakan standar janda. Ini jelas standar janda, dan ini jelas tidak ada nilai akademisnya, teman-teman. Di manakah nilai akademisnya dialog akademis lintas agama ini? Manakala ketika Anda membaca bagian ini, Anda mengabaikan ya bagian-bagian lain yang menerangkan maksud di dalam ayat 11 dan 12 ya. Ini jelas-jelas adalah perbuatan yang munafik ya. Maka teman-teman, jelas saya akan menyimpulkan bahwa bagian ini tidak menubuatkan tentang seorang nabi yang buta huruf, yang tidak membaca sebagaimana yang diklaim oleh Kainama. Tidak, ini bicara tentang bangsa Israel ya. Bangsa Israel ya, yang hanya memuji Tuhan, ya, hanya memuliakan Tuhan lewat mulutnya saja, lewat bibirnya saja, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Ya,
Orang Israel itu menghafal, teman-teman. Orang Yahudi itu menghafal kitab suci, ya. Mereka itu sangat kuat dalam hal ini. Dan ini budaya bukan hanya budaya di dalam Arab Saudi, budaya orang Islam bukan. Orang Yahudi juga itu menghafal kitab Taurat di luar kepala mereka. Ya, mereka hafal kitab Taurat, teman-teman. Ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ya dekat kepada Tuhan. Itulah golongan kaum Farisi. Di dalam kitab Perjanjian Baru digambarkan. Mereka menghafal kitab suci, melantunkan doa di pinggir jalan supaya kelihatan orang di pojok-pojok jalan. Mereka itu melantunkan mazmur-mazmur, ya, melafalkan doa-doa, tapi tujuannya supaya dilihat oleh orang. Ya, mereka hanya menjalankan perintah manusia. Mereka hanya menjalankan perintah manusia. Ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh datang menyembah kepada Tuhan yang benar. Inilah yang dibahas di dalam Yesaya 29 ayat 12, 13 dan seterusnya. Ya. Lihat lagi ayat 14, ini menegaskan lagi bahwa ini bicara tentang bangsa-bangsa, bicara tentang bangsa. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Kembali lagi, kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ya, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita. Jelas teman-teman, ini bicara tentang bangsa Israel, bukan bicara tentang nabi dari Arab yaitu Muhammad, sebagaimana dengan percaya diri diklaim oleh saudara-saudari kita pihak Muslim, ya. Kalau Anda cari topik ini di internet, ini begitu banyak yang membahas ini. Dan rupa-rupanya teman-teman, ini bukan hanya di Indonesia, di kalangan polemikus Muslim juga tingkat dunia, ini juga diklaim oleh Zakir Naik dan ini dipakai oleh polemikus Muslim di Indonesia. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam video ini, ya. Ini adalah tanggapan dari seorang ex-Muslim. Kita coba dengarkan video ini sebagai video penutup untuk menjelaskan benarkah Nabi Islam seorang Nabi yang buta huruf dalam Yesaya 29 ayat 11 dan 13. There's a further prophecy mentioned in the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29, that the book shall be given to a person who's not learned. And when he'll be asked, pray, read this, he will say, I am not learned. And so Muslims such as Dr. Zakir Naik will say that this applies to Muhammad because in Ghar Hira, the angel came to Muhammad and said, read. And he says, I cannot read, or I don't know how to read. Therefore, this is a clear prophecy of when Muhammad is going to come. Well, all anyone has to do is read the context of this verse. This is not a prophecy of any sort. No one is saying anything about the coming of a prophet here. In verse 11, it starts, for you, this whole vision is nothing but words sealed in a scroll. And if you give the scroll to someone who can read and say to him, read this, please, he will answer, I can't, it is sealed. Or if you give the scroll to someone who cannot read and say, read this, please, he will answer, I don't know how to read. This is simply a description of the way the world is. And in fact, it includes those who can read and cannot read. It says, if you give a scroll that is sealed to someone who can read, he will say, I can't, it is sealed. And it says, if you give a scroll to someone who cannot read, he says, I can't read it because I don't know how to read. In other words, this statement is talking about people being unwilling to follow the word of God. And it applies to everyone, those who can and those who can't read. Simply saying that this refers to the coming of Muhammad is taking it entirely out of context and wrenching the word of God to say something it does not say. Oke, itu dia penjelasan dari ex-Muslim, ya, dari Nabir, ya, bahwa ini bicara untuk dua kelompok, yaitu mereka yang tidak bisa membaca karena itu termeterai dan mereka yang bisa membaca, mereka yang bisa membaca tetapi ini termeterai sehingga tidak dibaca, dan bicara untuk mereka yang tidak bisa membaca. Jadi ada dua kelompok yang dibahas di bagian ini. Ini jelas bukan bicara secara personal dan jelas juga di dalam kitab Yesaya
tidak bicara untuk nabi yang tidak bisa membaca atau buta huruf, yaitu yang dalam hal ini diklaim oleh teman-teman muslim ini adalah nubuatan Muhammad. Jadi silakan teman-teman bagikan video ini sebanyak-banyaknya, like video ini teman-teman, supaya ini menjadi pelajaran bagi saudara-saudari kita umat Kristiani dan umat Muslim, bahwa ini adalah upaya-upaya dari mereka polemikus Muslim untuk menyenangkan hati dari saudara-saudari kita umat Muslim, bahwa seolah-olah di dalam kitab suci Kristen itu menubuatkan tentang Muhammad. Tetapi kita sudah lihat, ini ada sebuah pemaksaan ketika mereka mengambil secara sepotong di dalam kitab suci, mengabaikan konteks ayat itu, mengabaikan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan, justru bagian itu adalah narasinya tidak baik. Tetapi karena narasinya tidak baik secara keseluruhan, ya, itu ditolak oleh mereka. Ini jelas adalah sebuah perbuatan yang tidak fair, perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang akademik, yang mengklaim sedang dialog akademik, tetapi ini tidak ada nilai-nilai akademik. Dan terakhir saya berharap pemerintah bisa melihat hal ini. Benarkah tindakan-tindakan seperti ini dibenarkan di bangsa dan negara kita? Kalau ini dibenarkan, maka sebaiknya undang-undang penistaan agama dicabut. Dicabut undang-undang penistaan agama, supaya kita masing-masing bisa mengulik hal-hal yang begini. Kita bisa membahas kitab suci orang lain tanpa dibayang-bayangi oleh undang-undang penistaan agama. Ya, kalau undang-undang penistaan agama itu dibuat, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang lemah. Ini sangat-sangat tidak bagus untuk di negara yang demokrat seperti ini. Ya, maka kalau memang hal-hal seperti ini dibenarkan, karena memang di dalam kelompok Islam kami sudah lihat, kitab suci kami sudah ditafsirkan sedemikian rupa dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada pasal atau undang-undang penistaan agama ini. Ya, kitab suci kami sudah seenak perut ditafsirkan dengan sedemikian rupa, mengabaikan prinsip hermeneutik, mengabaikan tafsir-tafsir yang sahih, ya, dan itu dengan bebas, bahkan di dalam institusi, ya, Kementerian Pendidikan juga membuat buku yang menafsirkan secara sepihak kitab suci kami. Dan itu dibiarkan begitu saja. Nah, kalau hal ini memang normal, legal, resmi, sebaiknya undang-undang penistaan agama dicabut. Itu saja permintaan saya. Supaya kalau dengan ini kita bisa saling mengedukasi, yuk mari beri ruang bagi kami. Ya, yang haus akan pendidikan, yang haus akan pengajaran seperti ini, supaya kita tidak dibayang-bayangi oleh pasal-pasal penodaan agama, pasal-pasal penistaan agama. Karena toh memang ada kecenderungan dari teman-teman muslim untuk melanggarnya, sebagaimana yang saya sudah tunjukkan dalam video ini. Demikian video ini teman-teman, terima kasih untuk Anda yang menyaksikan dan berkomentar, terima kasih untuk yang sudah like, dan bagi yang belum like, tolong like video ini teman-teman. Dan tolong juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan selanjutnya kita akan mengulik lagi video-video serupa di channel-channel yang lain, bahkan dari polemikus-polemikus lainnya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain kesempatan.